Selamat siang semua Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Pada Bagus Pramudio selagi Direktur Perusahaan Sinai Gemerlap. Terima kasih telah mendatangi pembahasan diskusi mengenai penanaman modal investasi kalian. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung bahas ke pokoknya. Nah, sebelum itu, jadi mengapa kita mendirikan perusahaan ini ya? Jadi orang-orang itu ada yang mengalami kesulitan ketiduran. Mereka itu tidak bisa tidur apabila lampunya tidak mati ya. Jadi mereka ingin lampunya nyala. Tapi lampu yang nyala itu sangat terang ya. Jadi juga susah membuat tidur. Dan mungkin juga Anda salah satu orang dari yang ingin menciptakan suasana yang estetik. Nah, maka dari itu perusahaan kami itu datang untuk memecahkan masalah Anda. Nah, misi perusahaan kami ini adalah untuk menciptakan suatu produk yang berbahan dasar limbah dan daur ulang. Ini itu merupakan komitmen kami untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan lebih layak ditinggali. Kedua, kami akan menciptakan kreativitas para sumber daya manusia di sekitar kami agar mereka juga dapat hidup berkembang. Dan juga kita akan meningkatkan ekonomi muncul. Nah, visi perusahaan kami adalah untuk memanfaatkan sampah-sampah limbah dengan proses daur ulang sehingga dapat digunakan untuk kerajinan produk kami. Kami di sini adalah pembuat produk lampu hias. Nah. Saya Maulana Ibrahim, Nama saya Muhammad Saputra. Dan saya Lambat Simanjarang. Di sini kami menjadi tim produksi perusahaan ini. Dan barang yang akan kami produksi yaitu lampu hias. Yang akan kami produksi yaitu lampu hias yang berjenis glow yarn. Nah, ketika perusahaan kami berkembang dengan baik, kami akan produksi lampu hias dengan berjenis lain, yaitu bernama crop butterfly chandelier dan azale lamps. Nah, untuk produk goyan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwi Saputra. Oke, baik, terima kasih Pak Lamot. Saya akan masuk ke cara pembuatan glow yarn. Jika menggunakan balon, karet, pompa atau tiup balon hingga mencapai ukuran kecil atau sedang, jangan terlalu besar, agar lebih efisien dalam penggunaan benang dan lama waktu pembuatan. Yang kedua, jika menggunakan balon plastik, pompa balon hingga ukuran maksimal. Yang ketiga, masukkan lem kayu ke dalam gelas plastik dan campur dengan air secukupnya, jangan terlalu encer. Ketiga, setelah lem tercampur, gunakan kuas untuk melapisi seluruh permukaan balon karet dengan lem tersebut. Berbeda jika Anda menggunakan balon plastik, permukaan balon tidak perlu dilapisi lem. Bisa langsung dilitikkan dengan benang agar setelah mengerik balon plastik mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Apang. selanjutnya adalah lilit balon secara acak menggunakan benang hingga menutupi seluruh permukaan balon dengan sempurna. Setelah terlihat agak tebal, ulangi melapisi seluruh permukaan benang dengan lem, kemudian lilit kembali dengan benang. Ulangi terus hingga setidaknya 2 atau 3 kali. Namun semakin tebal benang, maka lampu akan semakin redup. Langkah terakhir adalah lapisi seluruh permukaan benang keluar dengan lem. Baik, saya Aura Agustin selaku manajer. Saya Kunchoro Nugroho selaku asisten manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada SWOT. Yang pertama itu bahan baku murah. Tenang aja Bapak Ibu, bahan baku kita murah, tetapi produk kita akan menghasilkan eksklusif produk. Nah, kenapa sih bahan baku kita bisa murah? Yang pertama, kita ini akan memakai limbah yang akan didaur ulang menjadi suatu produk yang indah dan cantik. Terus kita juga akan mengambil limbah itu dengan menjalankan program bank sampah. Di sini jadi bahan baku kita itu bisa saja sampai 0 rupiah, tidak akan mengeluarkan biaya apapun. Nah, kemudian yang kedua, bahan bisa dengan mudah ditemukan. Kenapa bahannya bisa dengan mudah ditemukan? Yang pertama itu karena kita ambil dari limbah.
yang akan didaur ulang. Kemudian yang kedua itu ada weakness. Nah, weaknessnya itu apa sih? Yang pertama membutuhkan waktu lama dan ketelitian serta kesabaran tinggi untuk membuat produk yang baik. Karena di sini kita tuh akan membuat produknya secara manual. Bisa dilanjutkan oleh. Lalu lanjut ke yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu mendapat dukungan pemerintah dalam rangka mengurangi sampah. Hal ini jelas didukung pemerintah karena seperti yang kita tahu sampah di Indonesia ini sudah sangat banyak. Lalu lanjut ke yang keempat yaitu threat atau ancaman. Kompetitor produk yang serupa banyak dan lebih murah. Sehingga hal ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya ancaman bagi produk kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Faik Mauditiansyah. Saya dari tim marketing. Dan Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang peluang usaha. Peluang menjadi brand lampu terbaik ditinjau dari desain yang unik dan menarik. Dan desain yang unik dan menarik itu dibuat oleh pengrajin yang hebat. Terlebih lagi, produk akan diproduksi melalui media massa di berbagai platform, contohnya Shopee. Dan selain itu, anak muda maupun orang tua dapat langsung membeli ke gerai kita yang berada di Punjur. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dapa Raihan dan saya berasal dari tim marketing. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang akan kami terapkan untuk memasarkan produk kami. Jadi setelah kami melihat keadaan pasar dan target pasar yang telah kami teliti, kami sepakat untuk menjalankan 3 strategi untuk memasarkan produk kami. Strategi yang pertama yaitu melalui media massa yang akan dibagikan melalui berbagai platform. Dan strategi yang kedua yaitu melalui metode exposure dengan melalui pelataran influencer. Dan strategi yang terakhir yaitu melalui turun langsung ke lapangan, contohnya apabila ada event maupun pameran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke perhitungan harga jual produk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Octavia Sumamora dari tim akuntan. Dan saya Aditya Rahman dari tim akuntan. Di sini saya akan memaparkan biaya bahan baku Glorian. Yang pertama, ada lampu LED yang sudah dilengkapi dengan kabel-kabel beserta stop kontaknya sehingga bisa menyala. Kemudian ada sendok plastik yang kita beli langsung dari pasar induk. Ada botol bekas yang kita dapatkan dari bank sampah yang dikelola oleh manajer kita Aura Agustin. Kemudian ada kertas karton yang kita beli semurah-murah dan sebagus-bagusnya. Ada juga benang kualitas tinggi yang dengan harga murah sebanyak 40 biji semuanya. Yang jika ditotalkan menjadi 4.480.000. Untuk biaya overheadnya, kita menyewa listrik seharga 150.000, kemudian kita mempunyai 10 orang karyawan yang kita gaji 300.000 per bulannya, dan harga sewa ruko yang sebagus-bagusnya semurah-murahnya sebesar 650.000 yang ditotalkan menjadi 3.800.000. Lalu, berdasarkan tabel sebelumnya, kami mengalkulasikan, yaitu di sini ada bahan, biaya bakunya, dan biaya overheadnya. Sudah dijelaskan oleh Bapak Adit, yaitu tadi jumlahnya untuk biaya bahan baku 4.480 dan biaya overheadnya 3.800, sehingga yang jika dijumlahkan menjadi 8.280. Lalu kita masuk ke keuntungannya. Keuntungan yang kita ambil sekitar 50% dari rupiah, sehingga penjualan lampu yang per piece-nya 125.000 dan biaya produksinya 70.000 per piece-nya, kita hitung lagi harga jualnya 125.000. Jika kita hitung keuntungannya 125.000 dari penjualan lampu dikurangi 70.000 dari biaya produksi yang menjadi 55.000 hasil keuntungannya. 55.000 per 70% dikali 100% menjadi 78% yang kita ambil keuntungannya. Di sini 55.000 itu adalah total keuntungan pieces. Jadi jika dihitung dikalikan 120 pieces, lalu masuk ke keuntungan yang kita ambil sekitar 78% dari rupiahnya. Sehingga penjualan lampu 125.000 per 120 pieces dan biaya produksinya 70.000 120 pieces dijumlahkan, yaitu 15 juta dan 8.280, sehingga total laba yang kita dapatkan yaitu 6.720. Nama saya Muhammad Yasir Mufid. Saya Rasfa Muhammad Zakia Zikri. Masuk ke perhitungan bagi hasil dengan Bapak Ibu investor. Nah, di sini kami menyediakan 4 opsi untuk Bapak Ibu investor, yaitu
dengan modal 75%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, untuk penanaman modal 25% atau sebanyak Rp2.070.000, Bapak Ibu akan memperoleh persentase keuntungan dari laba kami yaitu sebanyak 15%, atau jika dirupiahkan sebanyak Rp1.008.000. Yang kedua, ada opsi penanaman modal 50%, atau jika dirupiahkan sebanyak Rp4.140.000. Bapak Ibu investor akan memperoleh keuntungan sebanyak 30%, yaitu sebanyak Rp2.016.000. Opsi ketiga, 75%, yaitu sebanyak Rp6.210.000, maka Bapak Ibu akan mendapatkan persentase keuntungan sebanyak 55%, yaitu sebanyak Rp3.656.000. Dan terakhir, Bapak Ibu bisa menanamkan modal seluruhnya sebanyak 100%, atau setara dengan Rp8.280.000, dan memperoleh persentase keuntungan sebanyak 80% dari laba kami, yaitu Rp5.376.000. Baik, Bapak Ibu calon investor yang saya hormati, jangan ragu untuk memulai kerjasama bisnis bersama kami, karena kami menawarkan suatu produk yang berbeda, sesuatu produk yang inovatif dan terjangkau, bukan sekedar lampu hias biasa, tetapi lampu hias yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis. Tak hanya itu, produk kami menggunakan bahan 50% limbah, jadi membantu mengurangi sampah di lingkungan. Jika Bapak Ibu berminat untuk berinvestasi atau menjalin kerjasama bisnis bersama kami, bisa langsung datang ke gerai kami yang berlokasi di Munjul, Jalan Samiaji 4 nomor 9. Kami sangat senang jika Bapak Ibu berkenan untuk menjalin kerjasama dengan kami. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam diskusi ini. Apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih detail mengenai investasi ini, Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui kontak kami di sini yang tertera di sini. Apabila perusahaan kami maju, itu juga akan menguntungkan Bapak Ibu juga. Jadi kami sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu ingin menanamkan modal investasi di perusahaan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.